Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu dengan saya Nusen. Nah, hari ini saya sedang berada di rumah dan anakku sudah tidur. Jadi kalau kakak Patih itu memiliki kebiasaan jam 8 ataupun sebelum jam 9 dia pasti sudah tidur. Sekarang jam 9 kurang ya. Dan biasa kalau tidur kakak Patih selalu diiringi dengan lantunan surat Al-Quran gitu ya. Itu salah satu kebiasaan ibunya, istri saya, yang membiasakan kalau dia mau tidur ataupun menemani tidurnya dilantunkan surat Al-Quran. Nah baik teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang ataupun melanjutkan video sebelumnya tentang organisasi. Oke ya, teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya tentang organisasi boleh dilihat di atas ataupun di video-video sebelumnya. Nah hari ini saya akan membahas tentang organisasi apa sih yang cocok buat kamu-kamu nih gitu ya. Ini didasarkan pengalaman saya dari dulu sampai sekarang. Jadi ada beberapa organisasi yang menurut saya ini baik buat teman-teman semuanya. Apa saja organisasinya? Oke, mari kita mulai. Yang pertama, teman-teman semuanya, menurut saya yang paling bagus ketika kita mulai sekolah, organisasi yang paling bagus yang pertama adalah apa? Pramuka. Jadi sekali lagi, teman-teman di sekolah, organisasi yang paling recommended menurut saya yang pertama adalah apa? Pramuka. Kenapa pramuka? Teman-teman disadari atau tidak, pramuka itu salah satu organisasi yang seimbang. Tidak hanya teori tapi ada juga prakteknya. Artinya pramuka ini tidak menjenuhkan. Oleh karena itu teman-teman, saya sejak SD sampai perguruan tinggi ikut pramuka. Kenapa yang kedua pramuka? Karena penanaman luar biasa. Semacam ada dasar dharma pramuka, kemudian juga ada latihan yang disiplin. Setiap latihan mesti ada upacara, latihan, dan diakhiri dengan upacara lagi. Itu membentuk kedisiplinan. Yang kedua juga fisik, teman-teman semuanya. Pramuka itu dilatih untuk kita kuat fisiknya. Teman-teman, saya dulu sejak SD ya, SMP juga berdiri berjam-jam itu sudah biasa gitu ya. Kita buat peta lapangan segala macam itu melatih. Jadi sekali teman-teman semuanya, wajib bagi teman-teman yang ingin kualitasnya bertambah, teman-teman wajib ikut pramuka. Selanjutnya, pramuka itu menambah banyak, selain wawasan juga banyak teman-teman semuanya. Jadi kita banyak relasi pertemanan di pramuka. Saya masih ingat ketika SD ya, ini kurang enak nih. Ketika SD saya masih ikut pramuka dan alhamdulillah pernah jadi juara ke-1 LT3 tingkat kabupaten tuh ya. Karena kenapa sih suka pramuka? Kan itu teman-teman semuanya. Jadi saran saya, Anda ikutilah pramuka. Jangan jangan susah lah ikut pramuka. Teman-teman nggak percaya, ikut pramuka lah, buktikan. Masuk pramuka, insya Allah. Saya tuh senang di pramuka tuh banyak sejujurnya teman-teman semuanya ya. Selain memang juga karena saya tipe orang yang suka gerak, nah pramuka itu mesti ada gerak saja, mesti ada gerak setiap latihan tuh. Jadi entah itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, saran saya Anda ikutilah pramuka ya. Materinya bagus, kemudian juga Anda pasti banyak prakteknya juga ya. Saya paling senang ketika pramuka tuh kalau materi pioneering tuh yang membuat tenda sebagainya. Kita dilatih dulu 1 jam itu selesai buat tenda, buat gapura, kemudian buat pagar, buat rak sepatu, rak piring dan sebagainya. 1 jam itu pioneering. Jadi kita di waktu oleh guru tuh berkali-kali kita latihan. Keren. Saya tuh paling senang tuh itu bab pioneering gitu. Atau yang kedua bab menjelajah. Nah, itu senang sekali ya. Jadi organisasi yang pertama yang teman-teman wajib ikuti pramuka. Yang kedua teman-teman semuanya, kalau pramuka kan ekskul ya, ekstrakurikuler gitu. Nah yang intranya teman-teman apa gitu ya, cobalah OSIS lah teman-teman. Walaupun saya tuh sempat nyalon ketua OSIS tapi gagal gitu ya, belum rezekinya. Tapi OSIS adalah salah satu organisasi yang bagus menurut saya. Jadi yang kedua setelah pramuka ini wajib yang ekstranya tuh menurut saya tuh yang kedua intranya, cobalah Anda ikut OSIS gitu ya. Karena kita belajar bagaimana memanage gitu ya di OSIS gitu ya. Yang selanjutnya teman-teman semuanya, organisasi apa? Nah, saran saya selain pramuka,
Pramuka itu untuk melatih ketangkasan, ilmu dan sebagainya. OSIS itu melatih manajemen, dan kita mengatur bagaimana teman-teman kita begitu ya, mengatur kegiatan lah segala macamnya, karena OSIS itu lebih banyak kegiatannya. Nah, yang ketiga, carilah organisasi yang menjurus pada life skill atau soft skill. Sekali lagi, yang ketiga, masuklah ke organisasi yang menjurus ke keahlian atau soft skill. Dan itu yang saya alami teman-teman semuanya. Sejak SMP ya, saya masuk organisasi yang life skill saya itu tentang pidato. Nah, dulu kita masuk ke rohis ataupun keagamaan waktu SMP tuh. Yang kedua, pas alia saya masuk ke ekskul jurnalistik, pertama JSC, Journalism Club, kemudian baju kopral. Keahliannya apa itu? Menulis, karena di jurnalistik itu tidak hanya soal menulis, ada public speaking dan sebagainya. Artinya teman-teman, itulah yang semua juga berguna, tapi untuk dunia karir begitu teman-teman semuanya, masuklah organisasi yang menunjang kepada life skill Anda. Banyak sekali ada organisasi sekarang tuh banyak. Kalau saya dulu tuh nggak terlalu banyak, sekarang ketika saya cek ke sekolah-sekolah tuh banyak sekali organisasi yang misalkan ekskul tentang bahasa Inggris, ekskul tentang apa namanya desain grafis, video segala macam. Teman-teman, saran saya masuklah organisasi itu. Itu untuk menunjang karir kita. Jadi ketika kita hidup di dunia yang real begitu ya, kehidupan nanti Anda sudah kuliah, berumah tangga, itu akan kepake sekali, kerasa teman-teman semuanya. Saya merasakan itu sangat berguna sekali. Organisasi apa? Skill menulis, terutama kalau saya sih public speaking dan desain grafis itu sangat, karena saya belajar ini semuanya sangat membantu. Nah, organisasi yang terakhir teman-teman semuanya, ketika teman-teman kuliah, apa organisasi yang cocok buat Anda semuanya? Nah, ini ada organisasi ekstra ataupun organisasi apa namanya tuh ya, di luar BEM segala macamnya gitu. Saran saya teman-teman juga ikuti organisasi itu, karena kadang-kadang ada hal-hal yang tidak didapatkan organisasi di dalam kampus dibanding dengan luar kampus. Nah, jadi organisasi luar kampus pun teman-teman ikutilah. Kalau teman-teman bingung, itulah saran saya 4 organisasi. Yang pertama, pramuka, itu saya kira wajib untuk pembentukan karakter ya, dan kedisiplinan kita. Yang kedua, OSIS, itu untuk bagaimana kita belajar mengatur, memanage kegiatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, organisasi yang menjurus kepada keahlian, life skill ataupun soft skill. Ini untuk bekal hidup teman-teman semuanya. Yang itu yang sudah saya rasakan sampai sekarang gitu ya. Bahkan apa namanya, saya bersyukur dulu masuk baju kopral, jurnalis, kemudian saya dulu belajar otodidak apa namanya desain grafis, belajar menulis juga, saya bersyukur gitu ya. Yang terakhir, organisasi di luar kampus juga Anda harus ikuti. Ini saran saya sih yang sudah saya alami, dan alhamdulillah berkat saya ikut organisasi tersebut gitu ya, alhamdulillah kita bisa apa namanya bisa akselerasi seperti saya bilang sebelumnya. Jadi dari organisasi kita ada nilai tambah dibanding teman-teman yang tidak masuk organisasi. Jadi itu teman-teman semuanya, sekali lagi jangan apa ya, jangan merasa nggak mau apapun apa bahasanya, jangan merasa apa ya, apa sih, pokoknya teman-teman ikutilah organisasi ya, jangan merasa terpaksa ketika ikut organisasi. Terpaksa pertama nggak apa-apa lah, misalkan teman-teman diajak teman, ayo pramuka untuk awal pertama, tapi rasakanlah kalau kita sungguh-sungguh, saya yakin teman-teman pasti mendapatkan manfaatnya. Saya masih ingat pesan guru saya itu, jadi begini, di pramuka terutama dulu ya, jangan sukses di pramuka, tapi sukseslah karena pramuka. Walaupun kita tidak jadi struktur apapun di organisasi pramuka, tapi dari pramuka kita bisa sukses dengan kedisiplinan, dengan ilmu yang didapatkan. Itu saja teman-teman semuanya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini untuk terus kita sharing gitu ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang akan saya share di sini teman-teman semuanya, termasuk bagaimana untuk menjadi apa namanya mencapai karir, karena alhamdulillah saya pun teman-teman semuanya terus berjuang untuk mencapai karir, dan alhamdulillah sedikit-sedikit mulai apa namanya tercapai ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.